Three, two, one. Bab 15 Novel Majapahit Gajah Mada. Wilwatikta berada dalam bahaya. Jangan lupa like Subcibe dan Sare, oke. Matahari memanjat makin tinggi. Kabut semalam tidak terlihat bekasnya. Namun, entah dari mana datangnya, burung gagak dan burung pemakan bangkai beterbangan di langit dan di pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meski burung-burung itu ingin sekali berpesta pora, keinginannya terpaksa harus ditahannya karena perang belum usai. Suara bende Kiai Samudra terdengar beruntun dipukul bertalu-talu. Bahkan, untuk membunyikan bende yang mampu membakar semangat itu perlu mengganti pemukul yang baru karena pemukul sebelumnya patah. Suara bende itu kian nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan, suara bende itu terdengar hingga ke dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencengkeram kota raja menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun, itu pun masih belum mengusir rasa takut karena para penjara bisa saja datang dan membakar rumah. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita yang hangat bahwa pasar Daksina atau pasar selatan telah dibongkar dan banyak orang yang menjarah apa saja yang ada di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisruh tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsal kesatrian Jalayuda. Di sana sebuah pasukan segelar sepapan bersiaga penuh. Rakuti orang yang berkuda itu segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panji Watang tersenyum amat sinis melihat kedatangan Rakuti. Segenap senopati dan para prajurit memandang Rakuti dengan tatapan mata aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panji Watang dengan suara serak. Rakuti merasa sikap Panji Watang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu," kata Rakuti. "Kita berunding." Panji Watang tersenyum. Serentak para senopati yang mengawalnya juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan utama bangsal kesatrian Jalayuda itu ikut-ikutan tersenyum. Bahkan, akhirnya semua orang tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Rakuti amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti," Panji Watang berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan kesatrian Jalayuda itu, pasukan segelar sepapan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya, kalajengking. "Bagaimana Rakuti?" ulang Panji Watang. Rakuti menghirup udara untuk mengisi paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Mulai terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Rakuti merasa jika dirinya salah dalam melangkah maka bencana akan meringkusnya. "Aku ingin berbicara empat mata," pinta Rakrian Kuti. Panji Watang manggut-manggut. "Baik, kupenuhi keinginanmu," jawab Panji Watang. Panji Watang mengangkat tangannya mengepal ke atas. Disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya. Panji Watang membawa Rakuti masuk ke dalam Wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya, yang menyatu menjadi satu dengan bangsal memanjang tempat pasukan Jalayuda itu tinggal. "Apa tawaranmu?" bertanya Panji Watang. "Langsung saja bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah bercerita bagaimana pertempuran berlangsung, aku sudah mengetahui semuanya." Rakuti ingin sekali berteriak keras, membuang semua beban yang memenuhi dadanya. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga Rakuti berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali. "Kutawarkan kedudukan Mahapati untukmu," berkata Rakuti. Datar saja wajah Panji Watang mendengar apa yang dikatakan Rakrian Kuti. Namun, sejenak kemudian wajah Panji Watang mengombak. Panji Watang tertawa terkekeh-kekeh, geli sekali. Panji Watang terpingkal-pingkal. Merah padam wajah Rakuti. "Kembalilah," akhirnya Panji Watang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. "Bagaimana?" Rakuti gelisah. "Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku tertarik dengan kedudukan Mahapati itu, ha? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh menyembahmu? Gila kalau kau membayangkan hal seperti itu," jawab Panji Watang. Beban di dalam dada Rakuti makin meronta. "Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu Bayangkara yang bahu-membahu dengan pasukan Jalapati mampu menyiapkan jebakan menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini Pujut Luntar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur. Kau kalah, Rakuti. Dan, selanjutnya kau boleh membayangkan mimpi buruk yang akan menghantuimu, mengejarmu kemanapun kau bersembunyi."
Apa yang diucapkan Panji Watang memang sesuai benar dengan kenyataan yang dihadapinya. Jika semua rencananya berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja terkabul. Namun, jika upaya itu gagal, ia akan diburu-buru untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan diludahi oleh semua orang. Apalagi, Rakuti tahu, Jaya Negara raja yang pendendam yang tentu tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sidang para adiaksa pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu, tetapi Rakuti harus menelannya. Rakuti yang menunduk kembali menengadah. Panji Watang tersenyum. Aku yang menjadi raja, ucap Panji Watang, bagaimana? Rakuti terdiam. Kekecewaan yang harus ditelan benar-benar terasa pahit, kental, dan bergumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit. Kini ada orang lain, Temenggung Panji Watang mencoba meneriakkan hal yang sama, tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Temenggung Panji Watang itulah yang kelak berhasil menggulingkan Jaya Negara dan mewarisi kekuasaannya, sementara dirinya hanya menjadi penonton belaka. Pahit melebihi Brotowali, bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya akan muntah. Itulah yang kini dialami Rakuti. Bagaimana Rakuti? Desak Temenggung Panji Watang. Jika kau keberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silakan kembali ke pasukanmu yang makin porak-poranda dihajar oleh pasukan Jalapati yang saat ini mengubah gelar perang dari Cakrabiuha menjadi Supit Urang. Berusaha meringkus Diradameta yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali ada gajah tidak ada gadingnya, namanya bukan gajah. Menggigil Rakuti. Namun, Rakuti tidak punya pilihan lain. Baiklah, berkata Rakuti, suaranya lunglai. Panji Watang tertawa terpingkal-pingkal. Suaranya terdengar sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan prajurit yang siaga saling pandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Rakrian Kuti dan Temenggung Panji Watang keluar. Dengan wajah merah padam dan kulit wajah serasa menebal, Rakuti melangkah menuju kudanya. Sejenak kemudian kuda yang ditunggangi Rakuti berderap meninggalkan bangsal kesatrian Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsal kesatrian Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi menahan beban yang bergolak. Keparat bangsat laknat, Rakuti mengumpat. Temenggung Panji Watang menebar senyum kepada segenap senopati bawahannya. Kinilah saatnya, teriak Panji Watang. Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka. Saat ini pasukan Jalapati dan Jalarananggana berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Pujut luntar dan banyak sora akan sama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekarang saatnya kita bergerak, gempur istana. Apa yang diucapkan Temenggung Panji Watang itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai oleh segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu. Senopati Ranggayuda sibuk memberikan perintah melalui ayunan klebet. Pasang gelar Garudang Layang. Berangkat sekarang, lanjut Temenggung Panji Watang. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai dan penuh semangat segenap prajurit bergerak, diiringi dengan suara tambur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang kesatuan berwujud kalajengking dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu maka istana Bale Manguntur Wilwatikta benar-benar berada dalam bahaya. Bersambung.